Teh boleh kenalan? Boleh. Halo, Ika, kebetulan. Aku Samina, aku 30. Kalau pesertanya Septina. Kita dari kelompok? Iya. Kalau kalian dari kelompok mana? Nama saya bisa kelaskan ya atas kelas. Nama saya Eka Yudhisa, saya absen 6. Nama saya dan kami dari kelompok. Bukan foto, jadwal kalian mana? Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri sekitar abad ke-8 Masehi di Jawa Tengah, lalu berkembang hingga Jawa Timur. Kerajaan ini juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Mataram kuno dipimpin oleh dua wangsa, yaitu Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa dan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Bukti keberadaan kerajaan ini diketahui dari prasasti seperti prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi yang menyebutkan Raja Sanjaya sebagai pendiri kerajaan. Kerajaan ini meninggalkan banyak peninggalan besar, diantaranya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, yang menunjukkan kemajuan dalam bidang agama, arsitektur, dan budaya. Sekitar abad ke-10, pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Perpindahan ini diduga karena bencana alam seperti letusan Gunung Merapi dan faktor keamanan. Setelah itu, kerajaan berkembang menjadi kerajaan-kerajaan baru di Jawa Timur. Pendiri kerajaan Mataram kuno adalah Raja Sanjaya. Ia mendirikan kerajaan ini sekitar tahun 732 Masehi yang diketahui dari prasasti Canggal. Raja Sanjaya berasal dari Wangsa Sanjaya dan menganut agama Hindu Siwa. Di bawah kepemimpinannya, Mataram kuno mulai berkembang sebagai kerajaan besar di Jawa Tengah. Berdasarkan peta, wilayah kerajaan Mataram kuno terletak di daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Wilayah ini berada di daerah pedalaman dan dikelilingi oleh gunung-gunung berapi seperti Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing. Selain itu, wilayah Mataram kuno juga dialiri oleh sungai-sungai besar seperti Sungai Progo dan Sungai Opak. Kondisi geografis ini menyebabkan tanah di wilayah Mataram kuno sangat subur, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pada peta juga terlihat sebagai peninggalan sejarah berupa candi-candi besar seperti Candi Borobudur dan Candi Mendut yang bercorak Buddha, serta Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Keberadaan candi-candi tersebut menunjukkan bahwa kerajaan Mataram kuno merupakan pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan pada masa itu. Tokoh terkenal kerajaan Mataram kuno diantaranya 1. Raja Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram kuno, beragama Hindu atau Siwa, dikenal sebagai raja yang kuat dan bijaksana. 2. Samaratungga, raja dari dinasti Sailendra, beragama Buddha atau Mahayana, berjasa membangun Candi Borobudur. 3. Rakai Pikatan, raja dari dinasti Sanjaya, berhasil memperkuat kembali kekuasaan Hindu, menikah dengan Pramodawardhani. 4. Pramodawardhani, putri Samaratungga, berperan dalam penyatuan dinasti Sanjaya dan Sailendra mendukung pembangunan Candi Buddha. 5. Empu Sindok, raja terakhir Mataram kuno, memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur dan menjadi awal dinasti Isyana. Aspek ekonomi kerajaan Mataram kuno bertumpu pada sektor pertanian sebagai kegiatan utama masyarakat. Wilayahnya yang subur, terutama di Jawa Tengah, mendukung berkembangnya sistem pertanian dengan irigasi yang baik sehingga menghasilkan padi dan hasil bumi lainnya. Selain pertanian, kegiatan perdagangan juga berkembang, baik antar wilayah di Pulau Jawa maupun dengan daerah pesisir. Meskipun Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan agraris.
Aktivitas kerajinan seperti pembuatan gerabah, perhiasan, kain, dan alat pertanian turut menunjang perekonomian masyarakat. Sumber pendapatan kerajaan berasal dari pajak dan upeti yang dibayarkan rakyat dalam bentuk hasil bumi atau tenaga kerja. Sementara raja berperan penting dalam mengatur tanah, hasil pertanian, serta pemberian tanah timah untuk kepentingan keagamaan dan pemeliharaan candi. Aspek budaya 1. Seni arsitektur sangat maju, dibuktikan candi monumental seperti Borobudur bercorak Buddha dan Prambanan bercorak Hindu. 2. Seni sastra berkembang pesat, menghasilkan karya seperti Kakawin Ramayana, Arjuna Wiwaha, dan Bharatayuddha. 3. Agama harmonisasi Hindu dan Buddha dengan peninggalan candi dan petirtaan sumber air yang penting secara simbolis. Aspek sosial 1. Ada stratifikasi, di mana masyarakat dibagi berdasarkan kasta. Ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Lalu, kedudukan seperti jabatan dan kekayaan. Kedua, ada toleransi. Toleransi tinggi antar para pemeluk Hindu dan Buddha dapat dibuktikan melalui pembangunan candi yang berbeda corak yang hidup secara berdampingan. 3. Ada kosmologi, yang dimana kehidupan dipengaruhi alam semesta, lalu mengedepankan keselarasan manusia dan alam. Bentuk pemerintahan kerajaan Mataram kuno adalah monarki, yaitu dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Raja dianggap sebagai wakil dewa di dunia atau dikenal dengan konsep dewa raja. Sehingga kedudukan raja sangat dihormati oleh rakyat. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh para pejabat kerajaan yang disebut Rakrian, serta para pendeta Hindu dan Buddha yang berperan pada bidang keagamaan dan upacara keagamaan kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan Mataram kuno didasarkan pada adat istiadat serta ajaran agama Hindu-Buddha. Hal ini dapat dibuktikan melalui berbagai prasasti yang berisi keputusan raja, pemberian tanah perdikan, serta aturan kehidupan masyarakat pada masa itu. Peninggalan sejarah. Yang pertama ada Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, peninggalan dinasti Shailendra. Yang kedua, Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, dibangun oleh Wangsa Sanjaya. Yang ketiga, ada Candi Sewu, kompleks candi Buddha terbesar kedua setelah Borobudur, menunjukkan toleransi. Candi Mendut dan Pawon, candi Buddha dan Hindu yang lokasinya berdekatan dengan Borobudur. Candi Kalasan, Laosan, Gedong, Songo, Dieng, candi-candi lain yang menambah bukti keberadaan Mataram kuno. Peninggalan berupa prasasti Canggal 732 Masehi, ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta, menceritakan pembangunan candi oleh Raja Sanjaya. Prasasti Kalasan 778 Masehi, menceritakan pendirian Candi Kalasan. Prasasti Mantiasih 907 Masehi, berisi silsilah raja-raja Mataram kuno dari Sanjaya hingga Dyah Balitung. Prasasti Sojomarto dan Ratu Boko menunjukkan peristiwa penting seperti kekalahan Balaputra Dewa. Bukti lainnya ada arta, patung-patung Hindu dan Buddha yang ditemukan di berbagai situs. Relief di candi yang menggambarkan cerita-cerita Hindu dan Buddha menunjukkan kekayaan budaya dan spiritual. Teh mau kenalan? Apa? Teh mau kenalan gitu. Perkenalkan, saya agak